Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji kitab Al-Firasah Daliluka ila ma'rifati akhlaqin nas wa tabaihim li Syekhul Islam Muhammad Ar-Razi Wahruddin ibn al-Allamah Diyauddin. Kitab Firasah, ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya. Apakah firasah itu? Firasat adalah suatu kemampuan dari dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Firasat juga dapat diartikan sebagai intuisi, yaitu pengetahuan bawaan lahir atau kemampuan gharizah. Kemampuan ini sama dengan cara untuk mengetahui dan melihat ke masa depan atau kemampuan meramal. Gampangannya seperti itu. Intuisi, firasat adalah kompleks dan memiliki banyak misteri. Keduanya dapat diartikan dengan suatu pengetahuan tanpa pertimbangan logis terlebih dulu. Akan tapi, sampai di batasan tertentu, firasat sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, yakni dalam memilih satu di antara berbagai hipotesis, mana yang akan produktif dan mana yang buntu. Sehingga dengan begitu, ketepatan pilihan akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang ada. Apakah boleh mempercayai insting atau firasat? Tentu saja kamu boleh mengabaikan dan boleh mempercayai berbagai ide serta gagasan yang bisa muncul secara tiba-tiba ini. Meski sayangnya masih banyak orang yang meremehkan instingnya sendiri. Padahal ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mempercayai insting atau firasat dapat membantu seorang dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Takdim. Pengantar. Hasbul firasah annaha kanat swasatadhillu manzilatan mim manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kama asyara ila dzalikal 'allamah Ibnul Qayyim fi kitabihi Madarijus Salikin. Wa ma dzaka illa li annaha nurun yakdhifuhu Allahu fi qalbi abdihi yufarriqu bainal haqqi wal batil wal hali wal atil was-shadiq wal kadhib. Wa hadhil firasah ala hasbi quwwatil iman. Faman kana aqwa imanan fahuwa ahaddu firasatan. Firasat bukanlah kemusyrikan. Hingga nanti firasat akan tetap menjadi bagian dari prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Demikianlah yang ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang artinya titian bagi para pencari Tuhan. Sebab firasat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam kalbu hambanya, agar dengan cahaya itu seorang hamba dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang palsu dan yang asli, serta yang jujur dan yang dusta. Firasat semacam ini selalu berbanding lurus dengan kekuatan iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin tajamlah firasatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 manusia yang memiliki firasat sangat tajam yang diceritakan dalam Al-Quran. Pertama, Al-Aziz, yang dengan ketajaman firasatnya terhadap Yusuf, ia berkata kepada istrinya, wa qala alladzi ishtarahu min misra limraatihi akrimi maswahu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Ayat ini mengatakan orang Mesir yang membeli Yusuf. Maksudnya orang dari Mesir yang membeli Nabi Yusuf.
Lah itu adalah seorang pembesar Mesir yang dikenal dengan nama Kitfir al-Aziz. Yang kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Ia berkata kepada ayahnya berdasarkan firasatnya terhadap Musa. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man ista'jaratal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu waladaw wa hum la yash'urun. Istri Fir'aun berkata kepada Fir'aun, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Orang yang tajam firasatnya, maka apa yang diucapkannya itu benar-benar terjadi. Cukup banyak bukti yang memperlihatkan bahwa firasat sahabat, orang-orang soleh, para wali Allah, ulama-ulama khos, selalu sesuai dengan kehendak Allah, terutama dalam beberapa peristiwa besar yang masyhur di tengah-tengah umat ini. Hal ini menegaskan bahwa firasat para sahabat Rasulullah, wali-wali Allah, ulama-ulama khos, orang-orang soleh, merupakan firasat yang sangat bisa dipercaya. Sebab firasat mereka termasuk jenis firasat yang bersumber dari kekuatan dan cahaya yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Keduanya artinya kekuatan iman dan cahaya dari Allah inilah yang membuat hati mereka senantiasa hidup dan bersinar sehingga firasatnya tidak pernah meleset. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, awaman kana maitan fa ahyaina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kama masaluhu fiz zulumati laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuat dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Atas dasar itu, kita harus benar-benar hati-hati memperhatikan dan mempertimbangkan firasat seorang mukmin, karena sungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Wa min huna kana alaina an nattaqiya firasatal mu'min li'annahu yara binurillah. Guru kita Fakhruddin Ar-Razi yang menyusun kitab yang kita kasih ini, dalam pembukaan bukunya yang tengah kita pelajari ini menegaskan bahwa jenis firasat yang dimiliki para sahabat dan juga wali-wali Allah dan ulama-ulama khos itu tidak diperoleh melalui proses belajar. Artinya tidak bisa dipelajari. Oleh karena itu, dalam buku ini, ia hanya memusatkan pembahasannya pada salah satu jenis firasat yang disebut dengan firasat khalqiyah, atau firasat untuk membaca karakter melalui bentuk anggota tubuh. Dalam istilah keilmuan modern, ilmu ini disebut dengan fisiognomi. Istilah ini singkatan dari dua kata, yaitu fisiologi dan anatomi, yang artinya ilmu membaca wajah dan sejumlah anggota fisik untuk mengetahui sifat, karakter, dan kepribadian seseorang. Firasat khalqiyah adalah ilmu yang disusun oleh para ahli kedokteran dan ilmuwan dari cabang lain, semisal psikologi dan lain sebagainya, untuk membaca atau meramal berbagai sifat, berbagai karakter berdasarkan keadaan atau bentuk sejumlah anggota tubuh. Sebab di antara keduanya, keadaan anggota tubuh dan watak terdapat berbagai hubungan atau keterkaitan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan Allah, yang telah ditetapkan oleh hikmah Allah. Mereka kerap menjadikan kondisi lahiriah sebagai indikasi dari kondisi batiniah, karena mereka meyakini adanya hubungan erat antara keduanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firasat khalqiyah penting sekali untuk dipelajari,
mengingat kejahatan kian merebak dan kerusakan moral di daratan ataupun di lautan makin merajalela. Akan tapi tidak ada sarana-sarana ilmiah modern yang bisa mendeteksi semua itu dengan mudah. Oleh karena itu, penerapan atau penggunaan ilmu firasat ini menjadi sebuah kebutuhan, terutama untuk mengetahui baik buruknya karakter atau watak manusia di sekitar kita. Kecakapan seorang yang mempelajari ilmu firasat tergantung pada 3 hal, mata, telinga, dan hati. Namun, ketepatan firasatnya amat sangat ditentukan oleh kejernihan pikir, ketajaman hati, dan kecerdasan akalnya. Di samping harus didukung oleh adanya tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang jelas pada diri orang yang dibaca sifat dan karakternya itu. Namun demikian, semua itu juga bisa tergantung pada kondisi tertentu ketika kepribadian seorang yang dibaca tidak sesuai dengan watak atau tabiat aslinya. Hal itu disebabkan dalam pergaulan dan interaksinya, seseorang kadangkala juga meniru perilaku orang yang bergaul dan berinteraksi dengannya. Pada kondisi seperti ini, tanda-tanda yang terlihat tidak lagi berfungsi sebagai penyebab yang menentukan kesimpulan, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada pasti akan bertolak belakang dengan tanda-tanda itu. Hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya syarat yang diperlukan atau adanya faktor yang membuat kesimpulan itu terhalang. Hal seperti ini harus kita perhatikan dan jangan mengambil sebuah kesimpulan tanpa mengamatinya dengan baik terlebih dulu. Sejak dahulu, para ilmuwan memang sudah berbeda pendapat ketika menjawab pertanyaan halittab'u yaglibut tatabbu'. Apakah tabiat asli bisa mengalahkan tabiat yang dibuat-buat? Apakah tabiat asli bisa mengalahkan tabiat yang dibuat-buat? Namun semua jawaban yang muncul menunjukkan bahwa kajian tentang firasat ini tetap memiliki peranan penting, karena ilmu ini memberi manfaat yang besar kepada manusia. Dr. Alexis Carrel, peraih Nobel di bidang fisiologi dalam bukunya Man the Unknown, mengatakan, sesungguhnya pengetahuan kita tentang diri kita sebagian besar masih teramat dangkal. Dari bukunya ini, saya menjadi yakin bahwa zaman kita yang modern ini masih memberikan ruang begitu lebar kepada Ar-Razi untuk membicarakan secara mendalam kepada kita mengenai ilmu firasat. Dalam buku tersebut, Carrel menulis sebagai berikut. Bentuk-bentuk wajah itu mencerminkan berbagai hal yang paling mendasar dari berbagai bentuk aktivitas perasaan tersembunyi. Jadi dalam buku yang terbuka ini, manusia bukan hanya bisa membaca sifat-sifat tercela, sifat-sifat terpuji, kecerdasan dan kepandiran atau kedunguan, perasaan-perasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sengaja disembunyikan oleh seorang individu, tapi juga bisa membaca struktur tubuh orang tersebut. Pada hakikatnya, bentuk tulang, lemak, kulit, dan rambut dipengaruhi oleh nutrisi yang larut melalui proses pembentukan plasma darah atau melalui aktivitas kelenjar-kelenjar dan alat-alat pencernaan. Kondisi inilah yang menyebabkan bentuk tubuh seorang mencerminkan keadaan organ-organnya. Sebagaimana permukaan kulit bisa menggambarkan keadaan fungsi-fungsi kelenjar endokrin, lambung, dan sistem saraf, bentuk tubuh juga menentukan potensi penyakit yang akan diderita seseorang. Fakta di lapangan membuktikan bahwasanya terdapat perbedaan potensi penyakit yang menyerang organ tubuh dan otak antara satu kelompok individu dengan bentuk tubuh tertentu dan kelompok individu dengan bentuk tubuh lainnya. Contohnya adalah orang yang berbau bidang dengan tubuh tinggi dan orang yang berbau bidang tetapi bertubuh pendek. Keduanya memiliki perbedaan dari aspek fungsi tubuh. Orang-orang yang bertubuh tinggi baik dari kalangan olahragawan maupun bukan lebih rentan terhadap serangan tuberkulosis atau TBC dan gangguan jiwa dini. Sementara itu orang-orang yang bertubuh pendek lebih rentan terserang gangguan jiwa periodik, kencing manis, dan gangguan lainnya. Itulah sebabnya para tabib kuno selalu memberikan perhatian besar pada postur atau keadaan tubuh dan tabiat-tabiat atau perangai pasien ketika melakukan pemeriksaan atau diagnosis terhadap berbagai jenis penyakit.
Hal itu terjadi karena wajah setiap orang bisa menjelaskan gambaran kondisi jasmani dan rohaninya. Demikianlah, saya tidak menemukan sesuatu yang lebih layak untuk disampaikan dalam pengantar kitab karya Ar-Razi ini selain pernyataan Alexis Carrel yang telah memikat seluruh umat manusia. Dalam pandangan saya, kesaksian dari seorang pakar di bidangnya ini sangat berarti dan dapat menjadi bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di zaman modern ini dapat mengabaikan warisan khazanah keilmuan yang kita miliki. Sebab para pendahulu kita memang telah meletakkan pondasi bagi generasi setelah mereka. Perlu dicatat bahwasanya firasat mereka terbangun dari sebuah konsep menjadikan keadaan-keadaan yang tampak sebagai pertanda keadaan-keadaan batiniah. Laqad kana firasatuhum taqumu ala asasin al-istidlalu bil ahwali dhahirah fil jasad alal ahwalil batinah. Alal ahwalil batinah. Menjadikan keadaan-keadaan yang tampak sebagai pertanda keadaan-keadaan batiniah yang tidak terlihat. Yang termasuk dalam ilmu firasat ini adalah pengetahuan tentang cara melacak sebuah jejak, mengetahui sumber-sumber air yang tersembunyi di dalam tanah, hingga cara menyingkap dan menemukan ayah kandung seorang anak. Tanpa bermaksud merendahkan pencapaian para pendahulu kita, sekarang ini ada ilmuwan yang dengan firasatnya mampu menentukan dengan akurat terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Bahkan ada sebagian orang yang dengan keahliannya mampu mengungkap pelaku kejahatan dan membuktikan kejahatan sang pelaku dengan bukti-bukti tak terbantahkan. Ada pula ilmuwan yang melalui mitologi ilmiah mampu membedakan sidik jari atau sidik kaki setiap orang. Ada pula ilmuwan yang saat ini mampu memastikan nasab seorang anak dengan ibunya berdasarkan kesamaan susunan DNA antara si anak dan si ibu. Bahkan saat ini dengan firasat pula seorang ilmuwan dapat mengetahui marah atau tidaknya seorang. Tradisi firasat yang diterapkan para ilmuwan di berbagai bidang kehidupan ini mendorong kami untuk melirik tradisi firasat yang masyhur dipraktekkan di kalangan bangsa Arab. Dengan begitu, kita dapat menelusuri akar sejarah munculnya ilmu firasat ini. Jadi kita sampai pada keyakinan bahwa kemajuan dan peradaban adalah mata rantai yang berkesinambungan. Bahwa kemajuan dan peradaban adalah mata rantai yang berkesinambungan. Dan bahwa ilmu pengetahuan para pendahulu kita akan selamanya menjadi mercusuar yang memandu para pencari kebenaran. Sophocles mengatakan, "Katsirun min ajaibid dunya, walakin a'jabuha wal insan. Wa minal badihi an-nadhifa inna azamatal khaliq tatajalla bi makhluqatihi." Sophocles mengatakan, dunia ini penuh dengan hal yang menakjubkan. Namun yang paling menakjubkan adalah manusia. Kami tambahkan, keagungan sang khaliq terlihat pada makhluk-makhluknya. Makhluk yang beruntung karena mendapatkan pemuliaan dari sang khaliq adalah manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar berfirasat dari Imam Ar-Razi. Mustafa Asyur, disampaikan oleh Muhammad Atsib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.